Halo Bang, wah apa kabar Bang? Baik. Sehat? Wah ini jarang-jarang lihat Bang Hotman berpenampilan santai kayak gini nih. Biasanya Ya, rapi pakai jas. Kalau malam minggu bling-blingan. saya tidak pakai jas. Kalau Senin sampai Jumat pakai jas full, Oke. termasuk kelabingnya. Oh. Ya, dan Oke, saya. Ya. jadi kalau malam minggu kayak gini ya, oke Bang. Ya, Boleh kalau itu malam duduk minggu dulu, kayak gini, ya. duduk dulu kalau Ya. gitu Bang. Menarik nih, ngelihat Ya. Bang Hotman beda dari hari-hari yang kita lihat Ya. biasanya. Tapi pasti tetap nggak kaleng-kaleng lah ini yang dipakai ya. Hah? Nggak mungkin sih ini, pasti nggak kaleng-kaleng. Coba boleh di-spill. Nih Apa itu? kaosnya merek apa dulu deh? Kaosnya Versace. Oh kan, Versace. Ya. Celananya? Celananya made in lokal. Wah, Cuma aku pakai suka, merek lokal juga aku ternyata. suka itunya aja. Suka apa? Robek-robeknya gitu. Keren-keren, emang Ya. rock and roll ya? Ya. Sepatunya? Oh, Louboutin. Louboutin. Nah, Louboutin dari Oke, Paris. ya kan, bener kan, Ya. berarti emang nggak kaleng-kaleng. Ya. Nah, kalau gitu Bang, Abang itu kenapa jadi tamu podcast perdana kita? Karena kita tuh penasaran. Abang itu satu-satunya orang mungkin ya di Indonesia yang udah flexing dari lama, Ya. sebelum flexing heboh kayak sekarang, tapi hampir nggak ada orang yang hujat, apalagi benci. Bener nggak Ya. sih? Iya. Nggak ada kan Yang yang banyak yang nyinyirin? iri, yang nyinyir. Oke. Kalau menghujat karena I flexing nggak ada, karena memang saya tidak flexing apa adanya gitu loh. Oh, ini apa It's not adanya ya? flexing apa adanya. Contoh saya pakai berlian begini, it's not flexing karena ini ada sejarahnya. Saya 20 tahun sebagai lawyer internasional dengan berbagai pengacara bule. Saya 5 tahun jadi kacungnya pengacara bule. Asistennya pengacara bule, termasuk bapaknya Nadiem Makarim. Ya, waktu saya dulu gabung sama bapaknya Nadiem Makarim masih bocah. Ya, saya melihat bahwa pengacara klien-klien asing itu, terutama juga pengacara asing, agak look down, agak rendah kalau lihat tampang pengacara lokal gitu loh. Oke. Ya, jadi jadi saya balas dengan begitu mau masuk ruangan saya udah gini. Nah, kan, jadi dia tahu barang berharga kan? Iya, iya. Nah, dia berarti dia orang berkualitas. Oke. Karena hanya orang yang berkualitas yang mampu membeli barang mahal gitu loh. Jadi Itu. cara dari statement background. gitu ya Bang ya. Oke, Ini oke. bukan pamer, ada bisnis motif. Tapi nggak ada yang ngehujat, bener loh itu Bang. Iya. Iya kan? Maksudnya Karena iri, nyinyir nggak ada, ada yang- tapi nggak ada yang benci. Nggak ada yang sampai... Nggak ada yang hujat karena memang bukan hasil rampokan, Nah, bukan itu dia. hasil korupsi, it's really uang gua gitu loh. Oke, itu dia rahasianya. Nah, itu itu dia sebenarnya rahasianya. yang pengen Ya. kita tahu. Ya. Tapi ada nggak sih Bang juga yang bilang, abang ini sombong tukang pamer. Ada nggak? Oh, ada sih bagian kecil, tapi banyakan bilang gini, satu-satunya orang sombong tapi aku suka gitu loh. Iya, itu Nah, kayaknya itu dia. banyak tuh di Nah, malah komen-komen orang ya, bilang selalu kayak gitu ya. Baru kali ini aku suka sama orang sombong. It's not really sombong. This is the way I am. Menunjukkan statement itu memang ya, itulah Bang. aku. Apa adanya. Apa adanya, ya. Oke, kalau gitu Bang, emang sehari-hari nih Bang, sampai abang bisa Ya. kayak gini, abang tuh bisa dapat duit berapa sih kalau dalam Apa? sehari? Dapat duit berapa dalam sehari? Coba misalnya hari ini Nggak, itu aja. kan bukan Hari ini itu aja. kan tidak menentu. Kalau big cases bisa puluhan miliar. Oke. Ya. Kalau dari 73 Holy Wing outlet bisa dapat dividen itu ya banyak. Jadi terus villa saya ada hampir 50 di Bali. Terus rumah saya ratusan. I don't even know. Enak banget ya, I don't even know, sampai udah nggak tahu nih dapat. Contoh. Hari ini aja misalnya kalau gitu, masuk berapa nih aku- hari ini uang? Hari Spill, ini kan spill hari dikit libur lah, hari Bang. ini. Ya justru itu, hari libur, weekend masih ada nggak? Apa? Masih ada nggak duit yang masuk kalau weekend? Ya pasti ada lah, tapi kan nggak gua hitung, lah. Hitung lah Bang, hari ini aja misalnya. Nggak gua nggak bisa jawab hari. Ini hari Sabtu, ya. Rata-rata deh biasanya rata-rata. Iya rata-rata saya per bulan dapat puluhan miliar itu aja deh. Oh, Ya. wow. Jadi Ya. jadi itu kenapa Bang Hotman harus menunjukkan statement ya, supaya nggak dianggap sembarangan itu tadi ya. Dan itu Sebenarnya sih orang kalau sekarang ini orang sudah tahu, walaupun saya tidak menunjukkan orang sudah tahu. Iya. Dulu waktu 30 tahun lalu, ini background 30 tahun lalu waktu saya masih muda banget, di mana saya asistennya berbagai pengacara bule, di mana kliennya banyak bule,
di mana lawannya banyak pengacara bule. Jadi saya tunjukkan bahwa walaupun saya orang Asia, orang Indonesia, orang bahwa I can do better than them gitu loh. Iya. Mantap. Dan ternyata bisa emang Oh ya. bisa, You pada can do better than them. Sekarang Mantap. ini mau pengacara setop dunia apapun saya bisa hadapin. Sekelas apapun saya bisa hadapin. Karena saya 20 tahun sama bule-bule, saya 4 tahun di Australia di kantor pengacara yang pengacaranya 700 orang. 4 tahun saya di sana. Mantap Ya. Bang. Nah, tadi Abang bilang kalau sebulan kira-kira dapat puluhan M gitu. Ya. Sehari, kalau pengeluaran sehari-hari bulanan gimana Bang? Misalnya buat makan, bayar aspri yang cakep-cakep tuh. Nggak pernah gua hitung karena belanja, mungkin sekarang lagi sering perawatan ya, denger-denger ya Bang? Ya? Lagi sering perawatan juga nih. Iya, saya nggak pernah hitung karena bagi saya itu uang kecil gitu loh. Ya, jadi ya berapa persen doang kali ya? Nggak kerasa apapun. Nggak kerasa apapun. Ya, kadang-kadang misalnya ada aspri, saya butuh ini nih. Hari ini saya terampil 40 juta sama aspri. Itu hanya untuk 2 orang. Ya, ada yang minta begini, ada yang minta begini karena memang dia aspri spesial tanda kutip, ya udah dikirim gitu. Mantap sekali ya. Mantap sekali loh itu Bang. Ya, tapi bukan dari TPPU kan Bang? Apa? Bukan dari TPPU kan Bang? Enggak lah, semua murni honor pengacara. No, enggak. Dan usaha-usaha itu ya? Iya. Emang nggak ada. Saya nggak ada bisnis ilegal satupun. Semuanya sah. Karena kan sekarang dikit-dikit orang kan kayak, wah jangan-jangan dia TPPU kalau yang misalnya terlalu kelihatan banget gitu. Enggak ya? Nah, Abang kan sekarang udah royal juga sama gaya Abang sendiri, sama aspri-aspri. Ya. Kalau sama keluarga? Oh, sama keluarga, gini, saya ini dari kecamatan kecil. Masuk fakultas hukum itu bukan karena cita-cita saya, karena terpaksa nggak diterima di ITB. Ternyata tadinya pengen ITB. Ternyata memang bakat saya sebagai bidang hukum gitu loh. Jadi sejak lulus saya itu karirnya sudah benar-benar bagus. Jadi anak saya itu semuanya mereka lahir, bapaknya sudah kaya. Gitu ya. Waktu anak-anak saya lahir, bapaknya sudah berduit mulai. Ya. Jadi memang mereka tidak dan tiga anak saya dari kecil sudah di sekolah yang mahal, Jakarta International School yang puluhan ribu dolar setahun. Terus masih remaja, setiap libur Sabtu 2 bulan langsung berangkat ke Eropa untuk magang. Ada yang summer school di Oxford, di Cambridge, ada yang di Amerika. Dan semua mereka akhirnya lulus law school di London, tiga-tiganya. Istri saya notaris. Ya. Jadi sama keluarga juga ya royal ya Bang ya? Bukan royal lagi. Aset semua atas nama anak istri kah? Itu ada atas nama anak, atas nama istri nggak masalah karena contoh di Kelapa Gading ini hampir sepertiga rukonya ini punya saya. I don't even know berapa sebulan sewanya itu, semuanya istri saya yang pegang. Bukan karena dia minta, karena memang saya kasih aja gitu. Aku nggak sempat dan I trust her gitu loh. Saya percaya dia, gitu loh. Dia bukan tipe yang habis-habisin uang. Itu. Mantap. Nah, keluarga, anak-anak ada 3 nih Bang ya? Ya. Paling dekat sama siapa? Paling dekat sama yang pertama dan yang kedua. Yang pertama lawyer juga, yang sekarang sangat dekat dengan lingkungannya para politisi. Yang kedua putri saya pengacara di London, cewek. Ya, itu dia yang suka mengkritik kenakalan aku. Nah, gitu. Itu dia tuh. Ya, dia yang suka. Dia kalau misalnya ada postingan gua, tiba-tiba dia dari Singapura, ada apa itu Pak? Kenapa itu Pak? Gitu. Kenakalan apa Bang yang biasanya dia misalnya terlalu show off dansa dengan cewek sambil pelukan, atau ya kayak begitulah hal-hal. Istri justru malah gimana kalau yang kayak gitu? Istri udah biasa lihat. Udah biasa. Gini loh, istri saya itu, aku ini kan udah terkenal dari 30 tahun lalu. Jadi istri saya itu sudah dia lihat dengan mata sendiri betapa cewek-cewek itu ngejar aku untuk foto. Bahkan ada yang dengan romantis, bahkan istri saya yang video-videoin. Dari mulai zaman dulu di Bali ke mana-mana gitu loh. Jadi memang dia udah tahu memang
that's me gitu loh. Emang itulah aku. Pacar-pacar juga misalnya Bang, kalau Abang punya pacar? Pacar kan tidak pernah diumumkan, itu kan rahasia semuanya. Oh gitu ya, rahasia. Tapi ada nggak? Hah? Ada kan? Kalau saya bilang ada, saya bukan laki-laki dong. Nggak ada laki-laki yang tidak suka wanita cantik. Believe me, ya. Dan Kalau itu soal ada, ya ada lah. adalah. Dan anak istri juga udah aja gitu ya Bang ya? Ya, Udah karena- paham ya? Itu tergantung how do you manage. Nah itu gimana tuh Bang? Coba Hah? spill supaya orang-orang because- tahu nih. Nothing, kelihatannya nothing happen. Ada tapi nothing happen. Can you imagine that? Coba, ada tapi nothing happen. Contoh, sekarang ini walaupun begitu banyak kita punya night club, saya nggak pernah pulang. Secantik apapun wanita berdansa sama saya, pokoknya jam 4 saya harus pulang. Kenapa? Pada saat istri bangun, oh suaminya masih udah ngorok tidur gitu loh. Sehingga dia feel relief gitu loh. Oke. Beda dong kalau seperti suami orang sampai pagi hari masih di apartemen ani-aninya gitu loh. Gua nggak ada begituan. Iya. Dari dulu begitu. Contoh misalnya, dulu saya sempat dekat sama one of the best artist, ya. Anda udah tahu lah. Ya. Kayaknya nggak ada yang nggak tahu nih kalau ini. Ya. Ya. Kita ke Bali misalnya, ya. Kita ke Bali misalnya, ya. Di Bali itu karena saya tahu anak saya itu kan masih kecil-kecil, harus pergi ke gereja. Sebelum mereka aman pergi ke gereja, saya nggak berhenti telepon dari Bali. Supir udah datang, ini udah datang, sudah pergi. Tetap Kalau sudah ngurusin pergi, ya. kalau sudah pergi barulah berdansa di kolam renang gitu. Oke. Jadi tetap hadir sebagai sosok suami, ayah. Not only hadir, justru pemeran utama. Oke. Justru saya di keluarga itu bukan hanya hadir, tapi pemeran utama. I always be there when they need me. Itu paling utama. Sampai dua anak abang juga sudah menikah, ya kan? apapun ya. Sampai abang mengantarkan dua anak abang Semuanya menikah juga. semuanya sampai anak saya dua-duanya nikah, Pak Prabowo datang, bahkan anak saya terakhir nikah, si Frank Pak Prabowo 3 jam duduk di sana, 3 jam nggak pulang-pulang. Nah, anaknya dua udah nikah bang. Ya, Pengen punya cucu nggak sih? nah itu yang gue tuh nggak kebayang kalau suatu saat gue dibilang kakek gitu. Nah, gimana tuh bang? Tiba-tiba ada anak kecil lari-lari manggil. Nih, gue cerita sama Yo. Tahun 88 saya nikah. Nggak seperti saya tahun 87 saya di Australia. Ya, masih belum nikah, tapi saya udah pacaran sama kakak kelas saya yang sekarang. Dia kan kakak kelas saya di Fakultas Hukum. Saya 87 di Australia. Saya itu kalau malam itu pengen makan super mie, pengen apa, tapi kan nggak ada yang masakin kan. Iya. Akhirnya gue bilang, gue kawin aja deh gitu loh. Gue pulang nikah, bawalah istri ke nikahlah di sini, ya. Cuman waktu itu saya belum pengen jadi bapak, ya karena langsung reputasi menurun kalau jadi bapak-bapak kan, ya. Oh gitu ya. Nah, akhirnya istri saya ikut ke Australia, tapi kan saya kerja di kantor pengacara yang 700 pengacaranya. Kalau pengacaranya 700, berarti staf ceweknya nggak bisa 1000 kan, cantik-cantiknya bule lagi. Nggak kebayang gue tiap hari kerjanya ngerayu aja sana. Ya 700 pengacara, sekretariat 700. Dulu, jadi cewek bule, ya kan? Saya kan sering jalan-jalan di mall sama istri. Suka cewek-cewek pada nanya. Kita lagi rayu, dia nanya, I saw you yesterday. Saya lihat kamu kemarin dengan cewek. Siapa itu katanya? Gue bilang, she's my sister. Gue bilang. Bisa aja ya dulu ya bang ya. Iya, karena orang bule itu nggak suka sama laki-laki beristri. Oke. Itu sampai gue jadi di kantor pengacara itu saya jadi bahan olokan. Nah. She's my sister, gitu, jadi bahan candaan gitu loh. Kira-kira kalau ada cucu nanti itu gimana tuh bang? Itu kira-kira bisa membuat abang lebih tobat gitu kurang lebihnya. Sebenarnya sih definisi tobat apa sih? Saya tidak nikah, saya tidak nyimpan, ya. Saya yakin saya malah lebih bagus dari suami-suami orang. Kok bisa? Come on, saya kenal ratusan cewek, saya kenal ratusan pramugari, yang sebagian besar adalah simpanan di berbagai apartemen. Simpanan siapa itu? Coba simpanan siapa? Siapa bang? Ya, koko-koko,
tetangga gue, ya, gitu. semua lah, ribuan malah. Lu tahu nggak Jakarta ini? 65% pendatangnya itu adalah cewek perantaunya. Dan dengan punya pacar, tutup mata dia dapat 25 juta sebulan. Tutup mata. Sementara kalau dia melamar kerja, UMR di bawah 5 juta. Belum lagi apartemen dikasih. Jadi saya yakin, saya jauh lebih apa itu? Lebih berbuat baik dibanding suami-suami orang. Gitu. Ya, hampir saya yakin di Jakarta ini 3 dari 5 suami punya pacar. Aduh, ngeri kali ini. 3 dari 5, bahkan bisa mendekati 4. Apalagi kalau dia berduit semakin tinggi, 4 dari 5. Kalau kita kumpul sama cowok-cowok itu pengusaha, yang dibicarain dia punya siapa sekarang gitu loh. Okay. Jadi sekali lagi saya yakin kelakuan saya lebih bagus dari suami orang lain. Saya dansa karena memang saya pemilik klub. I have to do marketing. Gitu loh, ya. Iya. Dan ya udah, orang juga udah tahu itu aspri abang misalnya, udah jelas memang ngurusin sehari-hari abang. Ya kan? Saya kasih contoh. Kalau lu punya toko roti, lu kan harus pamerin rotinya di meja, baru diposting di medsos kan. Terus kalau naik klub apa diposting? Pinggang kecil begini lagi dansa, ya kan? Bikin suami orang penasaran. Begitu buka Instagram saya pakai cantik-cantik. Suami siapa yang tidak penasaran kan? Gitu loh. It's a business. Gitu ya. Triknya begitu ternyata. It's a business. Waktu corona itu Holy Wing saya bisa bikin rame terus. Karena berkat kekuatan saya punya marketing. Tapi misalnya lagi dansa-dansa gitu ya Bang ya sama cewek, terus anak telepon, istri telepon, nanti cucu telepon pulang nggak? Saya udah bilang, kalau sudah menyangkut keluarga is the most priority. Saya seperti kalau waktu mereka masih SMP, saya udah kirim ke belahan dunia. Istri saya terbang antar ke Amerika, antar kemana, antar ke Australia. Semuanya magang latihan gitu loh. So istri bahkan terima rapat pun aku sering ikut. Luar biasa. Tuh, so I always be there if they need me. Itu loh, makanya orang kira gua gak pernah berantem di rumah sama istri gua. Tanya aja sekretaris gua. Gak pernah berantem. Malah istri saya itu suka, bapak pensiun aja. Dia lihat gua kerja, dia lihat gua jam 3 saya udah kerja 3 subuh tiap hari gitu loh. Renang, kerja, staf gua jam 6 pagi udah datang. Jam 6 pagi sudah harus datang. Semuanya bekerja di pinggir kolam renang. Jadi semua perkara di Bali, perkara di mana, aku review di pinggir kolam renang. Wow. Gitu loh. Yang penting olahraga dulu, itu bener sih Ya, Bang. sambil olahraga, sambil dapat duit. Gitu loh. Dan pikiran tenang karena di air. Ya kan, pikiran tenang di air kan. Jadi analisanya itu sangat dingin gitu loh. Oh, jadi itu ya rahasianya ya. Kenapa Abang? I make a lot of business dan ide-ide baru dari dalam kolam renang. Karena pikiran itu benar-benar segar. Apa yang membantu kalau di kolam? Otak kita itu segar gitu loh, sehingga new idea keep coming. Ide-ide baru itu datang. Sekaligus juga memang saya sudah ada yang kurang kalau saya nggak renang tiap pagi itu, makanya badan itu lemas. Oke, patut dicoba loh ini ya. Tiap pagi. Jam 4 saya udah renang. Nah, Abang juga kan terkenal dengan gaya glamor, berani, tegas, lugas gitu. Tapi kapan sih Bang, Abang ngerasa sedih, sendirian, kesepian? Pernah nggak? Ngerasa sedih dulu deh. Pertama saya sedih kalau saya tahu perkara saya bakal kalah. Karena kita itu sebagai pengacara senior, kita bisa tahu perkara itu, misalnya di pertengahan nih, arahnya kemana kita udah tahu. Ini pasti kalah. Ya itu saya suka di kolam renang itu bisa mutar-mutar aja gitu, nggak karuan otaknya. Karena apa? What can I do? How do I say that to client? Bagaimana cara ngomong sama klien gitu loh. Ya. Kalau yang sedih yang lain belum ada. Yang lebih personal misalnya Bang, yang kayak misalnya sama keluarga. Belum ada. Belum ada? Ya. Semuanya masih happy-happy. Ada hal yang Abang takutkan nggak misalnya? Apa nih? Nggak ada, belum ada. Belum ada juga? Belum ada. Momen sedih kalau misalnya kasus tahu mau kalah aja berarti? Iya, karena sekarang ini belum ada, karena semuanya sehat, anak sehat, istri saya juga bulan lalu liburan ke Berlin, sekarang lagi di Korea.
Tiba-tiba lagi sarapan nih. Ntar malam saya ke Korea ya Pak. Bayangin coba. Mau ke Korea malam ini, baru bilang sekarang. Oke. Gitu loh. Because saya percaya dia. Perginya sama tetangga-tetangga, ibu-ibu gitu loh. Kan lagi di Korea. Padahal bulan lalu baru dari Berlin. Bulan sebelumnya di Singapura. Jadi itu ya. Jadi kalau dibilang, kasihan istri Hotman. Istri gue lagi bahagia. Ya. Istri gue lebih bahagia, ya. Ya, istri saya itu nggak di batas-batasi uang. Nah, itulah definisi mungkin menangis di atas pesawat ya, di atas pesawat bisnis kelas ke Korea, ke Berlin, nggak juga sih ya. Sebenarnya menangis bahagia ya mungkin ya. Bahagia. Kayak misalnya kemarin sebelum saya pergi, nanti ada duit $250.000 ya. Kau simpan di mana? Ya nanti saya simpan di mana katanya. Sampai sekarang gua nggak nanya taruh di mana. Itu bisa terjadi tiap bulan. Kadang 4 miliar. Kadang-kadang saya baru kalau saya butuh tiba-tiba minta dulu uang segini. Ya. Oh malah minta ya juga abang masih? Nggak, aku misalnya kalau tiba-tiba butuh uang cash, kemarin ya. Tapi jadi banyak dipegang sama istri juga ya? Bukan karena memang dia minta, memang gue juga diantar pegawai ke rumah, aku nggak ada, gitu loh. Jadi ya udah suruh kasih sama istri aja gitu loh. Itu biasa itu, 4 miliar, 10 miliar, biasa itu. Saya itu digagumi wanita. Saya laki-laki di Indonesia yang paling banyak nolak cewek. Yang mau jadi pacar lah apalah. Hampir tiap jam itu cewek hubungin saya. Serius. Seluruh Indonesia. Nolak-nolakinnya gimana sih Bang? Nolak-nolakinnya biasanya gimana? Apa kata-katanya ya, coba misalnya? Saya nggak nolak langsung, aku juga kan pakai otak. Dia dulu kirim fotomu dong, ya kan? Ya habis itu, ya kan dari foto. Saya sudah ratusan kali ketipu sama medsos. Di foto cakep. Di foto cakep pas ketemu. Tiba-tiba. Bopeng. Akhirnya pada saat ketemu, belum nyampe setengah jam udah ya. Berarti harus ada video call dulu Bang wawancaranya? Nggak bisa, harus ketemu langsung. Gitu. Jadi malam ini misalnya ada 5 yang mau baru ketemu, ada 5 benar-benar belum pernah ketemu akan langsung datang ke klub saya untuk berdansa. Jadi itu rahasianya awet muda kali Iya, ya? bukannya semua. Saya happy, saya pakai pakaian yang suka aku, saya pakai mobil mewah yang aku suka, yang Lamborghini termahal di dunia aku punya, terus saya berpakaian jas suka-suka gua, so I can do whatever I want. Duit gua banyak, terus apa lagi coba? Apalagi? Makanya kalau itu pertanyaan berikutnya. Menteri pun hormat sama saya, rakyat hormat sama saya, ngefans sama aku, terus apa lagi yang dicari? Pesan-pesan buat keluarga tercinta, anak, istri, kemudian mungkin orang tua Bang. Nah itu orang tadi tua saya udah meninggal. Makanya apa mungkin hal yang ingin Abang berikan ke mereka dikala Abang sekarang sudah semakin terkenal, sudah semakin berjaya? Sudah saya berikan apapun. Saya bilang sama anak-anak saya, kamu sadar nggak sih, gua ini dari kampung, dari desa, tapi waktu kau lahir sudah berbagai mobil mewah di garasi bapakmu. Kamu udah bisa sekolahkan ke luar negeri. Artinya, I have done everything. Ya, saya juga nggak minta dibalas dengan uang, but balas dengan perbuatan baik, itu aja. Baik terhadap dirimu, terhadap orang tuamu, dan terhadap keluargamu, itu aja. Kalau orang tua Bang, itu orang ada rasa, ya makanya ada rasa apa nih yang belum Abang coba wujudkan, yang Abang. Jadi gini, saya kalau bicara ibu saya bisa nangis, ya. Ibu saya itu, saya sangat cinta ibu saya. Karena kami anak 10. Kalau orang Batak itu kan biasa kalau malam Natal tahun baru kumpul. Ya, selalu kita ke gereja sama-sama. Cuma karena anaknya banyak, berarti kan harus berebutan kan. Nah, ibu saya itu sering saya bawa kalau udah Natal tahun baru, saya bawa ke Cina, ke Australia, pokoknya ikut saya lah liburan. Ya. Oh, jadi udah sempat ngerasain sampai ya? Sampai ke Eropa, kemana-mana, udah ngerasain ya. Oke. Satu hal yang saya sesalkan adalah dia bahkan pernah nemanin saya berjam-jam medical check up di Australia, berobat kemana-mana. Tapi saya tidak tahu bahwa dia itu ada darah tinggi.
Padahal darah tinggi adalah penyakit yang paling gampang diobati asal minum obat tiap hari. Iya. Ya, saya udah tahu dia darah tinggi tapi saya tidak obatin karena dia wanita Batak yang kuat mentalnya, tidak mengeluh. Pak, akhirnya pada pas dia umur 70, tiba-tiba malamnya saya masih ngobrol sama dia sampai pagi, sampai setengah malam. Tiba-tiba besoknya dia di rumah adik saya, dikasih tahu sama ponakan saya, ibunya jatuh di kamar mandi, rupanya pecah pembuluh darah karena darah tinggi itu. Itu yang saya nggak bisa maafkan sampai sekarang diriku. Sehingga waktu dia disemayamkan di rumah saya nggak mau lama-lama, langsung saya bawa pulang kampung. Karena saya nggak bisa menerima salaman orang gitu loh. Ya. Turut berduka cita itu rasanya berat di hati. Itu umur 70 padahal. Berarti itu momen kesedihan abang dong itu ya? momen kesedihan saya. Saya sudah berusaha bahagiakan dia. Saya kirim dia ke Yerusalem. Ya. Karena saya nggak bisa, saya bayarin adik saya temanin. Saya kirim ke Bali. Pokoknya kan saya nggak bisa. Pokoknya semua udah. Bahkan pernah saya bawa dia naik mobil dari Roma sampai ke Paris. Ya, tapi penyakit dia saya tidak, kurang sensitif. Akhirnya dia meninggal gara-gara darah tinggi, stroke. Peran ibu apa yang abang rasakan bisa membuat abang seperti sekarang? Ya, orang tua saya di daerah Toba ya, namanya Kecamatan Lagu Putih. Orang tua saya adalah orang tua terkaya di daerah situ. Jadi kami bukan dari keluarga miskin. Bapak ibu saya pengusaha mobil. Jadi udah pewaris ya bang ya, bukan perintis ya? Pengusaha mobil. Cuma dari kecil ibu saya itu benar-benar mendidik anaknya untuk selalu disiplin. Tiap malam dia wasin belajar. Setiap pulang sekolah itu ibu saya langsung makan semua, habis itu dibawa ke sawah. Padahal pekerjaannya di sawah itu banyak. Sawah kita banyak banget. Saya mencakul itu di sawah. Ya. Tapi bukan karena untuk cari uang. Ibu saya itu mendidik gitu loh. Selalu ibu saya sambil kita suruh mencangkul di sawah, sambil disuruh bilang gini, agar kau nanti sadar bahwa kau harus sekolah. Bahkan saya disuruh bercocok tanam di belakang rumah. Saya punya tanaman bayam, tanaman apa. Hasilnya saya jual, duitnya nggak diambil, dikasih untuk saya. Jadi saya mendapatkan itu dari pendidikan ibu saya. Jiwa seorang pejuang ya. Jiwa seorang pejuang. Ibu saya dari balik gunung. Baik. Benar-benar dari kampung. Lebih kampung lagi dari saya gitu. Ya. Itu jadi kepada orang-orang, kalau kau punya orang tua, jangan sampai kehilangan. Waktu dia lagi sehat, pastikan kau merawat kesehatannya. Rutin melakukan medical check up. Karena orang tua itu nggak cengeng. Kadang-kadang dia udah penyakit parah tapi dia nggak ngomong gitu. Itu penyesalan ya bang? Ya itu penyesalan saya terbesar. Oke. Nah sekarang mungkin kita pengen tahu banyak lagi soal kasus-kasus hukum abang ya. Kemewahan-kemewahan yang abang dapatkan sekarang, itu sebenarnya triggernya apa sih bang? Kasus apa yang ngebuat abang tiba-tiba melejit? Gini loh, untuk menjadi pengacara sukses, itu bukan karena gelarnya banyak, doktor hukum enggak. Itu karena jam terbang yang, itu satu bawaan dari kandungan. Legal minds kita itu sudah terbentuk dari kandungan ibu kita, ya. Kedua adalah jam terbang yang tinggi. Jam terbang artinya bekerja. Gelar itu almost nggak menyumbang apapun, ya. Saya itu sudah puluhan tahun. Saya sekarang sebagai pengacara sudah 43 tahun. Walaupun fisik saya kelihatannya seperti umur 30. Hanya sebagai pengacara saya sudah 43 tahun, mulai dari tahun 82. Ya. Itu umur berapa waktu itu tahun 82? Saya lulus Fakultas Hukum umur 20. Saya tercepat ya. Umur 20 saya udah SH. Terus jadi udah 43 tahun. Jadi bayangkan dan 10 tahun pertama itu saya jadi kacungnya, asistennya berbagai pengacara bule. Jadi benar-benar otak saya itu sudah diasah berpikir logika selama 10 tahun. Kemudian saya dikirim ke Australia. Saya pulang dari sana, saya jadi bos mereka, gitu loh. Jadi jam terbang lah yang bikin gua sukses. Tapi kasus apa bang mungkin
banyak yang banget, sudah membuat ribuan. abang satu aja misalnya kasus yang kira-kira wah nama abang nih tiba-tiba jadi melejit orang pada kenal tuh mulainya dari mana bang? Sebenarnya sih nggak bisa disebut satu kasus, itu adalah Oke deh 2-3 kasus kalau Oke, gitu. kalau saya hanya bilang 2-3 kasus, tapi satu misalnya hampir semua perkara pilot besar-besaran aku yang pegang. Oh Raja Hampir Pilot semua, ya, hampir semua kasus-kasus besar gue yang pegang. Oke. Waktu pengadilan niaga, waktu krisis moneter tahun 98, mulailah tahun 2000 beroperasi pengadilan niaga. Perkara pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima saya pegang semua. Ya, jadi terus kasus yang lagi menarik waktu itu adalah kasus pada saat itulah kasus Bambang Tri anaknya Soeharto, ya, di mana 18 bank ditutup IMF termasuk banknya punya anaknya Pak Harto, Pak Bambang Tri. Ya. Saya waktu itu selama 2 minggu hampir tiap hari kayak gini duduk di yang sekarang sudah punyanya Haritanu, ya, dulu namanya Bimantara. Disitulah saya sering makan siang sama mertuanya Syahrini. Oke. Terus sama Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh waktu itu belum di lingkaran 1 duduknya. Lingkaran 1 itu bos-bos besar, yaitu Peter Gonta, mertuanya Syahrini, Bambang Tri, ya sama aku waktu itu. Ya, itu perkara salah termasuk yang paling heboh. Apa tuh nama kasusnya bang? Kalau Ya itu waktu banknya Bank Andromeda punyanya Bambang Tri ditutup IMF. Waktu itu ditutup ada 16 bank. Saya kadang-kadang lagi baca buku lagi makan sama Bambang Tri, tiba-tiba dia ditelepon Pak Harto. Emang apa sih, gimana sih kasusnya? Terus Bambang Tri minta saya brief pasal berapa, terus dia lari-lari ke istana gitu loh. So waktu itu saya merasa, anak kampung jadi penasihat anaknya raja gitu kan. Mulai dari situ ya bang ya. Itu saya udah terkenal di situ sebenarnya. Kalau gua nggak terkenal nggak mungkin dong dipanggil sama Bambang Tri. Benar. Itu loh. Jadi untuk terkenal itu prosesnya panjang. Dari mulai sering seminar, sering di sini, sering ke sini. Itu terkenal jadi lawyer itu nggak bisa hanya dengan setahun 2 tahun. Puluhan kasus, proses puluhan tahun gitu. Nggak bisa disebutkan gara-gara kasus ini. Semuanya ada kontribusi. Tapi yang bikin abang lebih tajir, lebih cuan nih sekarang. Perkara kepailitan. Perkara kepailitan. Dan itu banyak. Oke, dari kasus hukumkah masih atau dari bisnis abang yang juga banyak Yang ini? paling duit saya paling banyak dari kasus hukum. Dari kasus hukum. Kasus hukum karena kasus hukum itu bisa within 1 minute you can get 10 billion sebentar. Wow. Ya, saya pernah dapat 12 juta dolar berapa tuh? Saya pernah dapat 12 juta dolar. Nolnya ditambah berapa tuh ya? Kalau diukur sekarang ya hampir 200 M. Saya pernah dapat dari satu kasus itu ya bang? 12 juta dolar. Kasus asing berarti? Lokal. Itu lokal ya? malah ada kaitannya sama penguasa, tapi saya nggak boleh ngomong. Udah agak tabu kalau ngomong sekarang. Oke, jadi tetap dari kasus hukum ya? Ya, kasus hukum. Lebih banyak 12 billion, cuannya satu ya? kasus. Ya. Baik. Nah, abang tuh gimana ceritanya bisa jadi pengacara Prabowo 25 tahun? Karena waktu itu saya termasuk pengacara bisnis yang dianggap terpopuler. Pengacara bisnis dianggap terpopuler. Hampir semua konglomerat datang ke saya, termasuk orang paling kaya sekarang itu Prayogo Pangestu, klien saya itu. Terus keluarga Sinarmas, hampir semua perkara bisnis datang ke saya. Waktu itu kan krisis keuangan, perusahaannya keluarga Prabowo, adiknya Hasim juga ikut terkena masalah krisis moneter, sehingga ya sering ribut lah sama krediturnya gitu loh, termasuk Kiani Kertas yang sekarang dimiliki gitu loh. Ya nggak ada bedanya dengan perusahaan lain gara-gara krisis moneter, melawan para kreditur yang meminta tagihannya dibayar dalam dolar sudah hampir 20.000, sementara waktu pinjam cuma 2.000 gitu loh. Ya itu dia. Jadi itu yang membuat karena Prabowo trust me, ya akhirnya berlanjut terus. Bahkan sampai sekarang saya pengacaranya Hasim juga gitu loh. Untuk semua perusahaan dia. Kalau dari ngelihat perjalanan abang nih ngambil kasus-kasus hukum berdasarkan apa sih? Relasikah, kebenaran, atau murni cuan? Itu pertanyaan yang susah dijawab oleh pengacara. Dijawab boleh deh sekarang kalau gitu. Basically, bahwa walaupun seseorang sudah membunuh di depan mata, bukan berarti dia tidak berhak pengacara. Itu aja filosofinya. Tetap karena harus pengacara dibela, ya, itu bukan justru pengacara itu justru orang yang bermasalah dengan hukum.
bukan harus yang udah pasti bersih. Ya. Ya, jadi pengacara itu bukan untuk pendeta, bukan untuk pak kiai. Ya, justru karena dia bermasalah hukum, pengacara ada di situ agar memastikan dia dapat hak-haknya, gitu loh. Jangan misalnya pembunuhan spontan dibuat jadi pembunuhan berencana, hukumnya bisa berlipat-lipat, gitu. Beda itu. Jadi karena relasi kebenaran atau cuan, Bang, biasanya? Semuanya bergabung. Semuanya. Jadi nggak bisa hanya satu, ya. Jujur. Prioritas deh. Hah? Prioritas yang mana? Ya Lebih pasti berat uang lah. Cuan ya. Kenapa kita murah sih? Uang tapi tanpa mengkhianati, tanpa melakukan perbuatan tercela. Itu loh. Tanpa misalnya memalsukan dokumen, tapi kalau hanya memutar-mutar kalimat hukum itu quite oke bagi pengacara. Tanpa harus memalsukan, tanpa harus melaturkan diri gitu loh. Ya. Pernah nyesel nggak, Bang, habis ngambil perkara? Ya. Nyesel karena wah ini sebenarnya dia nggak layak saya bela. Waktu lagi sidang itu pada saat ini Sapela Corby, kasus drug case yang Australia, ya kan dia dihukum 20 tahun oleh pengadilan negeri Denpasar. Dia Sapela Corby itu dia bawa narkoba, digabungkan dengan apa itu boogie board, itu loh, yang untuk renang itu loh. Iya. Nah, dia oleh pengadilan negeri Denpasar dihukum 20 tahun. Terus oleh Menteri Kehakiman Australia saya ditunjuk di tingkat banding. Saya minta dibuka kembali sidangnya. Akhirnya didatangkanlah waktu itu petugas bandara di di Australia sama imigrasi dan segala macam, diperagakanlah caranya bagaimana mereka menangkap narkoba itu. Ternyata narkoba itu kalau Sapela Corby kan mengatakan itu punya orang lain. Ternyata narkoba itu plastiknya itu sudah dirapikan begitu pas. Kalau ini boogie board yang untuk renang itu loh. Ya. Narkoba itu udah pas gitu ukurannya begini plastiknya. Berarti kan purposely dengan sengaja dijahit rapi gitu. Terus jalan pura-pura di bandara seolah-olah nothing happen, padahal narkoba. Begitu gue lihat itu, oh my god, she's guilty gitu. Iya. Jadi nyesel waktu itu, Bang. Ya nyesel lah, tapi karena ini kan narkoba gitu, merusak bangsa, ya kan? Iya, tapi pengacara sudah begitu nggak bisa, no point of return. Ya. Tetap bela minimum kita mengurangi speednya gitu loh. Mengurangi keagresifannya, sudah mulai sadar she's guilty gitu. Oke. Waktu itu saya malah berhasil kurangin dia 5 tahun jadi 15 tahun. Ya. Nah, itu ngerasa bersalah nggak? Ngerasa bersalah nggak dalam hati sebenarnya? Masih dihukum. Masih dihukum 15 tahun penjara. Ya. Pernah nggak kalau gitu nyesel nggak ngambil kasus tapi cuannya gede sebenarnya? Banyak. Kenapa kalau gitu nggak diambil? Kenapa? Kalau ada faktor pihak sana kenal gitu loh. Direksi sana kan, padahal bukan klien sebenarnya. Nggak enak lah gitu loh. Padahal saya udah kenal di klub, kenal di mana. Padahal bukan klien. Sering kejadian begitu. Sering nggak ngambil? Iya, sering nggak ngambil hanya gara-gara pertemanan. Tapi akhirnya nyesal. Tapi kayak juga perkaranya gede banget tuh. Nyesel ya kayak cuannya gede nggak diambil. Iya, benar. Oh, sering banget. Dan itu sebenarnya karena relasi justru malah. Antara lain itu. Oke. Kasus hukum paling sulit apa yang pernah Abang tangani? Apa ya? Yang bikin Abang nggak bisa tidur berdebar-debar gitu setiap malam. Sekarang ada nggak? Jangan-jangan ada lagi sekarang? Sekarang ada yang kasus korupsi impor gula. Itu sih total menurut saya nggak bersalah, tapi faktanya jelas itu kan ada faktor politik itu. Apa ya? Ada satu dulu pembunuhan Angelin di Bali. Seorang anak gadis kecil umur 7 tahun. Tiba-tiba hilang. Akhirnya kemudian ditemukanlah ternyata dia dikubur tidak jauh dari kamar ibu. Itu sempat viral kasusnya, betul. Ya, waktu itu ibu tirinya menuduh IRT-nya, pembantunya yang orang NTT, yang orang Kupang atau NTT, yang sebagai pembunuhnya, ya. Itu benar-benar panggilan jiwa, saya nggak dibayar. Ya, karena ibu tirinya berhasil
memakai pengacara top dari Jakarta, yaitu almarhum Hotman Sitompul. Kemudian pembantunya ini udah di penjara. Akhirnya saya oleh rakyat Bali saya diminta harus Hotman ini agar seimbang gitu loh. Nah, itu saya berhari-hari nggak tidur, saya pelajari berkasa semua. Dan karena memang tidak ada susah untuk membuktikan si pembantu ini tidak bersalah gitu kan. Tapi akhirnya banyak saya pakai logika. Waktu saya di pesawat saya baca visumnya. Visumnya itu ada 30 luka itu anak itu. Ini rontok, gigi copot kan. Bahkan saya yakin kalau seorang anak kecil disiksa, dan itu pasti disiksa berhari-hari, ibu tirinya tidak tahu. Kalau disiksa oleh pembantu kan nggak mungkin ibu tirinya nggak tahu. Nah, di situ saya kasih penjelasan kepada hakim. Yang kedua, ditemukan darah di tempat tidur ibu tirinya. Oleh pengacaranya disebutkan itu darah kucing, ya kan? Makanya saya tanya di sidang majelis hakim, emang di Bali itu kalau kucing menstruasi di tempat tidur ya punya rumah, saya bilang gitu, ya. Terus kemudian ternyata itu anak itu dikubur cuma 5 meter dari tempat tidur ibu tirinya. Padahal itu dulu lubang besar. Kok sekarang ditutup? How come ibu tirinya nggak curiga? Ya. Kemudian waktu digali oleh polisi, mayat itu penuh dengan air di bawahnya. Waktu itu musim kering di Bali kalau nggak salah bulan Mei, benar-benar totally musim kering. Ternyata disiram tiap hari agar jangan bau. Nah, itulah. Tapi yang paling itu yang paling susah ya Bang ya? Itu susah karena memang sudah nggak ada bukti nyata, dan sudah di penjara juga. Ya, dan sudah di penjara, tidak ada bukti nyata yang mengatakan bahwa bukan pembantunya ini yang membunuh. Terus satu lagi, waktu lagi rekonstruksi sudah datang semua, ternyata rekonstruksi terlambat. Cara pembunuhan ya, ternyata pengacara dari ibu tirinya terlambat datang pesawatnya, sehingga kita 2 jam nunggu. Tiba-tiba saya sadar, kan klien saya, pembantunya kan di samping saya. Saya tanya, kau udah pernah ketemu ibu tirinya sejak kau ditangkap, sejak kau dituduh pembunuh? Belum. Ternyata ibu tirinya cuma jarak 10 meter. Seorang ibu kalau pertama kali melihat membunuh anaknya, teriak nggak? Pasti histeris kan? Pasti histeris dong. Belum pernah ketemu. Kau benar, itu dia. Belum pernah ketemu, belum. Kok how can dia silent, biasa aja, do nothing, tidak teriak, sedang pembunuh anaknya ada di depan dia. Pertama kali dia ketemu sejak ditangkap. Nah itu, gitulah cara kita ngomong di sidang. Salah satu kelebihan saya itu adalah saya bisa membicarakan sesuatu secara istilah bule itu plain language, bahasa simple, tapi efek hukumnya sangat besar. Itu salah satu kelebihan saya. Itu runut-runutan logika yang mungkin orang nggak kepikiran kan Bang? Benar, itu namanya legal minds. Itu namanya legal minds. Saya pernah kasus besar banget, $1 miliar. Bank Standard Chartered Bank, Bank Singapura, meminjam uang ke suatu perusahaan tambang di Indonesia. Terus dipilotkan. Nah, terus kalau di kasus kepilotan itu kan dibagi 2. Kreditur penerima agunan sama kreditur tanpa agunan. Nah, ini kebetulan Standard Chartered Bank ini kreditur penerima agunan. Dia punya agunan. Votingnya itu beda-beda, ya. Nggak mungkin lagi kalau dia aja sudah $1 miliar, nggak mungkin kita bisa menang suara dari segi jumlah tagihan kan? Udah pasti kalah lah, ya kan? Sehingga saya stres banget. Nah, terus hanya 5 menit menjelang putusan hakim, saya tanya, itu agunannya itu apa? Dia $1 miliar itu jaminannya apa? Ternyata tambang batu bara masih di bawah tanah. Terus saya bilang, saya langsung bilang sama hakim, saya waktu kecil masih ingat pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 bahwa seluruh harta di bawah di perut bumi itu milik negara. Bagaimana dia bisa menjaminkan? Terus saya bilang, itu bukan penjamin yang sah. Akhirnya oleh hakim dibatalkan itu. Hanya penemuan 5 menit bisa membatalkan agunan $1 miliar dan menang kasusnya. Waktu itu lawan saya bule-bule dari Singapura.
udah pakai jas, sudah dengan gaya sombongnya udah. Angelin juga menang ya bang ya? Angelin juga menang. Akhirnya ya, bisa dibayar. Menang dalam arti dia sudah pembunuh berencana, ya. Dia hanya ikut menyembunyikan mayat sama ibu tirinya. Dia cuma di bawah 10 tahun, sedangkan ibu tirinya seumur hidup dan sudah meninggal di penjara. Dan itu memang sepantasnya yang diterima ya. Nah kalau gitu bang, rata-rata 1 sampai 10 kemenangan kasus yang abang tangani? 9. Wah, luar biasa. Kalah ada tapi 9. Pantesan ya bang ya, pantesan kondang terus nih ya. Tapi yang paling besar itu adalah kasus-kasus bisnis paling banyak saya pegang, dan itu hampir tidak terlalu terpublikasi karena itu kan menyangkut banyak rahasia. Tapi sebenarnya duit saya paling banyak di situ. Arbitrase di Singapura. Sekarang ini saya lagi pegang kasus arbitrase $600 juta. Ya, terus arbitrase di Bali, arbitrase di Singapura, di mana-mana saya pegang perkara bisnis. Jadi itu perkara bisnis internasional banyak ya bang ya? Iya. Bahkan saya ikut juga sidang di Mahkamah Agung Singapura gitu. Ya. Katanya abang tuh punya insting juga nih untuk bisa melihat kasus menang atau enggak, bisa menang atau enggak abang, dan kira-kira abang ngambil dari jam itu. terbang. Bener itu berarti ya bang? Bisa ngelihat insting itu ya? Itu nggak beda dengan jago karate. Kalau orang udah dan 7 dia udah langsung tahu lawan jurusnya kemana, ya kan? Ya kalau udah dan 7 karate kan dia langsung tahu kalau lawannya bergerak begini, dia udah tahu tangan kiri kemana. Insting apa ordal? Nggak, saya insting sama insting dari jam terbang. Jadi itu udah gabungan jam terbang dan insting. Ada ordal nggak tapi? Apa? Ada ordal nggak tapi? Apa itu maksudnya? Orang dalam, temen, misalnya jaksanya temen kek, hakimnya temen begini deh, kek. kalau hal itu kan itu anything possible. Anything possible. Tapi kan nggak mungkin saya bilang yes, kan nggak mungkin dong. Ya. Anything possible. Jadi lebih ke insting atau tadi relasi-relasi? Oh enggak juga, kan keahlian segala macam kan. Ya. Keahlian, jago berdebat, pengetahuan hukum, jam terbang gitu loh. Apa kalau gitu jurus rahasianya bang yang tidak diajarkan di Fakultas Hukum buat calon-calon sarjana hukum yang pengen kayak abang? Saya selalu mengatakan bahwa yang kita dapat di Fakultas Hukum itu hanya 5%. 5%? Hanya 5%. Capek-capek kuliah 4 tahun dapatnya 5% ya bang? Benar, belum lagi sampai doktor. Kalau orang melamar ke saya dokter hukum, saya nggak pernah terima. Kenapa? Karena dia akan merasa dia udah hebat dokter, but basically no experience. Ya, jadi yang dapat di Fakultas Hukum hanya 5%. Selebihnya harus karena praktek kerja. Dan tentu sangat mempengaruhi juga. Nah, abang kan sering juga memberikan bantuan-bantuan gratis yang tadi abang bilang ya, pro bono itu tadi. Nah, dulu ada Kopi Joni, sekarang ada Hotman 911. Benar. Nah, itu ada yang sponsorin nggak sih bang? Nggak. Atau murni biaya sendiri nih? Jadi Kopi Joni itu sejarahnya begini. Dulu kan saya 20 tahun berkantor di Gedung Sumitmas di seberang Ratu Plaza Sudirman. Tiba-tiba dibangunlah kereta api bawah tanah kan. Sehingga macet. Akhirnya gue malas. Pindahlah gue ke berkantor di ruko di sini kan. Ruko saya kan banyak di Kelapa Gading. Karena rumahnya udah dekat sama kantor, jadi ada waktu ngopi. Ngopilah saya di warung kecil namanya Kopi Joni. Karena nongkrong pagi-pagi di sana, orang pada datang, orang-orang terkenal pada datang, bahkan Deddy Kobuser itu adalah salah satu klien gua pertama di sana. Deddy Kobuser banyak banget, sehingga jauh sebelum corona itu kalau Sabtu Minggu bisa ratusan orang antri seluruh Indonesia. Itu saya lakukan, saya udah terkenal. Iya benar. Ya, jadi bukan itu murni seperti air mengalir sendirinya. Itu ada yang sponsorin atau benar-benar dari abang? Siapa yang sponsorin gua? Itu dibilang aku karena ngopi orang datang sini akhirnya jadi viral. Dan sampai sekarang orang nyari gua terus, makanya Hotman 911 ada di Bali, ada di Balikpapan. Ya. Jadi ya itu jalan terus dan sudah nggak kehitung orang saya bantu. Nggak kehitung, banyak banget. Dari mulai korban pemerkosaan, korban saya kasih contoh itu ada istri nangis-nangis. Rupanya dia disiksa sama suaminya, rambutnya begini, ditarik begini kan. Dia sambil gini-gini, gelepar-gelepar, tangannya ke kemaluan si cowok, ya kan? Diginiin kan, ya kan? Ya kan? Diginiin kan? Akhirnya
ini cewek udah dikasih cabai kayak segala macam. Pokoknya suaminya kejam deh. Tapi dia menggerak begini kan. Akhirnya si cewek ini lapor si suaminya ini ke polisi. Oke. Tiba-tiba si cowok lapor, punya gua bengkak gara-gara diginiin gitu. Ya kan? Ya kan? Nah, itulah contoh kasus. Waktu itu kan di Depok. Iya. Akhirnya dipindahkanlah ke Polda. Sesudah kasusnya viral saya bikin di Kopi Joni, dipindahkanlah. Akhirnya saya bikin sendiri videonya. Halo Bapak Kapolda, saya bilang. Kalau ada istri begini dan itu suami pakai celana, mana mungkin rusak itu? Kan gua praktekin, gua pegang punya gua gitu, gua gini. Astaga. Ternyata itu cowok turun berok. Apa namanya? Turun berok ya? Okay. Penyakit turun berok. Oh, jadi, emang udah ada. Udah ada. Ya, ngaku-ngaku. Di waktu dia dites sama dokter, seolah-olah gara-gara sakit. Padahal nggak mungkin dong orang pakai celana gini-gini sekuat apapun, nggak mungkin kan? Nah, itulah contohnya. Jadi kekuatan gua di Kopi John itu adalah karena viralnya. Iya. Ya. Itu apa yang membuat abang mau? Kan abang tadi kan mikirin, wah harus cuan juga nih, ratusan. Karena saya masih manusia normal. Apa yang membuat abang? Setiap saya berhasil membantu orang, I feel relief. Meskipun nggak ada cuannya? Total nggak ada orang-orang miskin yang gue bantu. Total nggak ada. Malah abang keluar sendiri duitnya? Iya, saya kirim. Itu kemarin yang di Lampung, yang di arena Sabung Ayam, 3 polisi ditembak tentara. Oh iya? Itu kan orang saya kirim ke sana. Itu kan lama nggak dibikin tersangka. Sudah gua viralin segala macam, keluarganya 4 istrinya, 3 istrinya nangis-nangis, saya aja langsung jenderal ke militer telepon saya, besok kita beresin, langsung tersangka semuanya. Apa rasa yang abang dapetin ketika berhasil memenangkan kasus pro bono itu? Aku merasa puas, seolah-olah berbuat baik itu ternyata kita merasa baik dalam hati. Ya, bahasa Inggrisnya feel relief gitu loh, seolah-olah oh ternyata nikmat berbuat baik itu. Gitu loh. Habis itu nakal lagi nggak apa-apa. Capek nggak sih bang? Abang capek nggak sih? Sering ngerasa capek nggak sih ngurusin orang terus? Oke, itu pertanyaan yang bagus. Saya yakin, saya merasa you are happy if you are needed by somebody else. Kamu akan bahagia kalau kau merasa diperlukan orang lain. Itulah yang membuat saya selalu tidak pernah merasa capek. Karena saya selalu dimotivasi oleh ambisi untuk berprestasi. Jadi untuk selalu menciptakan sesuatu yang terbaik. Dan itu kayaknya sudah bawaan diri saya sehingga saya tidak pernah merasa capek. Karena faktor itulah perkara sekecil pun saya selalu tuntaskan dengan anak buah saya subuh-subuh di pinggir kolam renang. So if you are needed by somebody else, you akan merasa dibutuhkan, you akan merasa berharga jadi orang. Jadi nggak pernah ngerasa capek ya? Nggak pernah merasa capek. Belum ada keinginan atau kata-kata, oke saya harus stop, belum? Istri saya minta saya agar pensiun. Nah itu gimana? Sempet kepikiran nggak bang kalau gitu? Nggak. Saya pernah coba di Bali, 2 minggu saya di sana, bosan gitu. Kalau saya jalan kemanapun, ya, apalagi di mall, bisa 5 meter, 10 meter antri orang tiap hari foto. Kadang-kadang saya marah betul. Karena kalau ibu-ibu, mak-mak yang minta foto, handphonenya itu baru 5 menit baru bisa dibuka. Diputar. Padahal gue udah bergaya begini. Handphonenya belum jalan. Apalagi pokoknya kalau saya jalan di mall manapun, di kerumunan manapun, pasti itu orang antri untuk minta foto. Jadi itulah saya merasa, bagi saya itu sudah biasa gitu. Ya. Jadi belum ada rencana mau pensiun di mana, kapan? Ya. Di mananya dulu deh. Kalau misalnya abang pengen menghabiskan hari tua tuh di mana deh? Ya di Jakarta lah. Tetap di Jakarta? Nggak ada kepikiran mau ke Bali? Oh Jakarta dan Bali. Jakarta dan Bali. Ini soalnya baju saya udah cocok nih kayaknya mau diajak. Saya sudah investasi begitu banyak di Bali. Iya betul, makanya. Sudah hampir triliunan uang saya di Bali. Beli tanah begitu banyak. Ya. Jadi memang, ya tapi ini deh. Tiba-tiba lu meninggal, lu nggak pamit kan sama hartamu? Pamit nggak? Halo hartaku, aku pamit dulu nggak kan? Nggak sempet lah bang. Nggak sempat. Jadi makanya saya bilang sama semua orang, kebahagiaan itu dalam dirimu. Walaupun banyak duit, entah siapa itu klien saya konglomerat, dia juga makan sama telur, nasi uduk, nasi goreng, sama dengan super taxi. Di kebahagiaan itu adalah kalau kau tahu
apa yang diinginkan oleh dirimu. Kalau saya itu berprestasi, I love my work, itu aja. Saya cinta kerjaan saya dan saya selalu ingin berprestasi, ingin membuat sesuatu kejutan tiap hari. Itu yang bikin saya tetap survive dan selalu hidup ambisinya. Apalagi kalau ada lagi nih plus wanita cantik, ya itu makin hidup lagi. Itu loh. Karena saya tidak munafik seperti suami-suami orang lain. Oke. Nah, kalau belum kepikiran pensiun, Bang, kapan dong abang istirahatnya? Kan abang kerja tuh dari pagi sampai jam 3 lah, jam 4 abang bilang. Hampir nggak pernah istirahat. Nah terus gimana, Bang? Nggak tahu. Apa rahasianya bisa memiliki ambisi dan tenaga sebesar ini di usia abang yang sekarang? Berapa sih coba spill usianya? Tadi malam saya sudah mau clubbing. Sudah booking sofa segala macam. Sudah 22 aspri untuk dansa. Semua udah pada, ada yang di Grab, ada yang di mana. Tiba-tiba aku down. Benar-benar aduh. Bahkan itu aspri itu datang dari Surabaya. Udah terbang. Ya. Dari Surabaya loh itu. Ya, dia pun saya tidak bisa temuin lagi. Ya, akhirnya langsung diurus penginapannya. Ya itulah, kadang downnya itu begitu. Ya, entah karena apa, tapi malamnya istirahat, full tidur, makan obat tidur, terus vitaminnya segala macam. Yang saya takutkan nanti ginjal saya, aku terlalu banyak minum vitamin untuk obat kuatnya gitu loh. Semua vitamin gue sikat. Minumnya banyak nggak kalau gitu? Minumnya banyak nggak? Kalau ada di medsos dibilang pakai jahe, pakai ini, langsung gua suruh staf gua beli, nggak tahu udah 50 ramuan kali di rumah gua. Ya, ngaruh berarti ya, tapi itu ngaruh ya. Ya buktinya gua sehat. Kemarin katanya ada buah beets apa tuh? Ya yang merah-merah itu. Ada orang bule ngomong gitu, langsung gua suruh bikin. Nah, dari kemarin katanya kalau kau jadi laki-laki penjaga kuat gitu kan, kuat itunya. Katanya minumlah bawang putih sama jahe katanya. Itu 3 hari lalu langsung gue suruh beli dulu jahe sama itu. Itu alami, aman, Bang. Ya gue udah minum 2 hari nggak nambah biasanya. Udah dites juga. Itu mau gue buat itu yang bikin video itu. Aduh, kocak. Jahe sama bawang putih. Katanya kalau kau mau itu jadi laki-laki sejati, pejaka yang bisa membuat wanita bahagia, minum 2 jam sebelumnya. Gue udah 3 kali minum, mal doang. Aduh, oke. Tapi abang ini tetap awet muda loh, padahal abis ulang tahun kan, beberapa hari yang lalu, bener kan? Dirayain di Bali ya, Bang? Iya, benar. Umur berapa sih, Bang, kalau boleh tahu? Umur saya secara biologis 30. Secara biologis? Ya, secara KTP 66. Kok makin kelihatan awet muda nih? Apa rahasianya, Bang? Vitamin-vitamin itu tadi kah? Atau ada perawatan-perawatan tambahan? Perawatan khusus sih nggak ada. Mungkin saya nggak terlalu banyak. Mungkin happy-nya itu kali ya. Ceria terus, gembira terus itu kali. Pokoknya saya sudah berprinsip, saya tidak akan pernah sedih dalam hidup ini. Saya tahu one day semua yang saya pertaruhkan mati-matian untuk mendapatkan harta itu akan saya tinggalkan within a minute tanpa permisi. I know that. Ya, makanya I enjoy my life now. Makanya kalau misalnya Pak Prabowo minta gua, kau mau nggak jadi menteri? Jabatannya tiga menteri sekaligus, I will say no. Because you're happy with your life now. Dari segi uang juga udah pasti duit gue lebih banyak kalau uang sah, ya. Ya, I'm happy. Apa lagi coba? Di usia sekarang, kira-kira apa mungkin harapan yang belum tercapai? Apa yang ingin abang kejar lagi? Just keep continue bekerja, bikin kejutan-kejutan, berprestasi, berdansa, dan tetap bahagia dengan keluarga, itu aja. Nggak ada khusus lagi. Jadi udah sebenarnya nggak ada target lagi ya, Bang, yang dicapai ya? Hanya itu aja. Ada kasus harus menang, ya udah itu aja. Nggak ada target khusus, ya. Ada kalau gitu misalnya warisan pemikiran kah atau perubahan yang ingin abang tinggalkan untuk generasi-generasi pengacara berikutnya, Bang? Saya sering bilang di postingan saya, satu, kalau kau mau kaya, jangan di daerah, harus pindah ke Jakarta. Bisnis itu di Jakarta. Bisnis itu yang membutuhkan pengacara, jadi harus pindah ke Jakarta. Kalau kau di daerah, kau akan nangani perkara perceraian atau perkara kuburan atau sawah. Kalau kau di Jakarta, kau akan pegang langsung triliunan. Yang kedua,
bahwa untuk jadi pengacara top perlu jam terbang, ya. Kau harus mulai muda kerja sama orang. Yang ketiga, kalau kau seperti mahasiswa di Harvard, mahasiswa hukum itu atau harus tiap hari membaca 2 putusan pengadilan untuk sebagai bacaan. Tiap hari 2, minimum tiap minggu 2 putusan. Ya, jadi 8 sebulan. Kalau baca ratusan putusan pengadilan, lama-lama otak kamu jadi terbentuk namanya legal minds, sehingga bisa out of the box thinking artinya otomatis gitu, ibarat kayak mesin gitu loh, dalam mesin hukum langsung udah within a minute langsung ada solusi gitu. Ya itu dia. Oke, Hotman Paris, terima kasih sudah hadir di podcast Open the Doors. Ya. Terima kasih sudah membuka pintu cerita dan menggali dengan kita bersama makna-makna kehidupannya. Semoga sukses terus, Bang. Thank you. Terima kasih banyak sekali lagi. Bye-bye.